Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan,
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, I Start with Jesus. Saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini, dan tentunya saya ingin membagikan berkat yang luar biasa untuk saudara bisa mengalami lawatan Tuhan. Saudara masih ingat nggak kalau saudara mau melamar kerja? Kalau seseorang mau melamar kerja, biasanya yang dibutuhkan adalah apa? Pengalaman, betul ya? Orang itu harus berpengalaman, punya pengalaman di bidang tertentu, punya pengalaman dalam kurun waktu tertentu, sehingga pengalaman itu menjadi dasar, menjadi landasan untuk dia diterima. Nah, judul hari ini yang saya mau bawakan itu bicara mengenai bahwa di dalam Tuhan itu tidak dibutuhkan pengalaman, saudara. Ini menarik sekali nih, bahwa Tuhan justru mengatakan di dalam Kristus Yesus tidak dibutuhkan pengalaman. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat. Ini tentang belajar menang dengan caranya Tuhan. Nanti kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pada pasalnya yang ke-17. Nah, banyak orang berpikir bahwa kemenangan rohani itu hanya dapat diraih oleh mereka yang sudah berpengalaman, yang sudah matang, dan terbukti sukses di masa lalunya. Dunia selalu mengajarkan, semakin berpengalaman, semakin layak menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Namun di sini Alkitab memperlihatkan kebenaran yang berbeda. Dari kisah yang kita baca di dalam 1 Samuel ini memberi petunjuk tentang Daud. Ini kebenaran yang berbeda. Daud ini mengalahkan Goliat bukan karena pengalaman perangnya Daud, tapi karena Daud mau bergantung sepenuhnya pada caranya Tuhan sesuai dengan desain Tuhan atas kehidupan dia. Itu sebabnya judul khotbah kita hari ini tentunya tadi tidak dibutuhkan pengalaman. Ini bicara mengenai sesuatu yang berbeda dari apa yang orang atau dunia konsepkan. Yang pertama begini ya saudara, bahwa Saul ini mengandalkan pengalaman lama. Kita tarik dulu ke arah Saul. Karena ketika Daud maju untuk menghadapi Goliat, Saul wawancara, Saul sudah yakin bahwa Daud berani, karena nggak ada lagi yang berani, cuma Daud. Maka Saul segera mengambil, yaitu memberikan baju perang yang pernah dia pakai, untuk dia pakaikan kepada Daud. Teksnya berkata, Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud dan dikenakannya ketopong tembaga ke kepalanya Daud, lalu dipakaikannya baju zirah yang miliknya Saul kepada Daud dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38 ini. Nah saudara, baju perang yang dimiliki Saul, ya, baju perang itu bukan sembarang baju perang. Itu adalah perlengkapan. Yang luar biasanya itu adalah simbol pengalaman, kemenangan, dan simbol daripada reputasi Saul sebagai raja dan prajurit yang dipakai dengan luar biasa. Nah masalahnya, Saul mengira apa yang pernah berhasil di dalam kehidupannya Saul, kesuksesannya Saul berpikir bahwa itu juga pasti berhasil bagi Daud. Gitu loh saudara. Nah pelajaran yang kita lihat di sini, seringkali pengalaman masa lalu, baik pengalaman orang lain maupun pengalaman kita sendiri, seringkali menjadi standar mutlak. Seolah-olah Tuhan hanya bisa bekerja lewat cara-cara yang sama. Kayak gitu loh. Kita sering coba berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sama lagi, dengan cara yang seperti itu. Yang kedua saudara, pengalaman orang lain
itu malahan dapat jadi beban. Wah, kok bisa ya? Pengalaman orang lain malahan bisa jadi beban. Karena lihat baik, Daud dipakaikan baju perang milik Saul. Daud mencoba mengenakan baju perang Saul. Tapi reaksinya Daud itu sangat jujur. Karena Daud berkata, aku tidak dapat berjalan menggunakan ini. Sebab aku belum terbiasa dalam 1 Samuel 17 ayat 39. Baju perang yang dimaksudkan untuk melindungi Daud, menurut Saul ini bisa melindungi kamu, malahan justru membatasi geraknya Daud. Menghilangkan kelincahannya Daud dan membuat Daud tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Benar kan? Kesuksesan orang lain malah bisa jadi beban buat kitanya kalau kita berpikir dengan cara itu. Nah, apa yang bagi Saul adalah kekuatan, bagi Daud justru adalah penghalang. Di sini pelajaran rohaninya berarti tidak semua pengalaman rohani orang lain itu cocok untuk kita, saudara. Nggak semuanya. Tidak semua metode, gaya, atau pola lama itu relevan dengan panggilan Tuhan atas masing-masing kehidupan kita. Nah, belajar dari keberhasilan orang lain itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Belajar dari kegagalan orang lain itu juga tidak masalah. Tetapi harap kita ingat, Tuhan tidak memanggil kita untuk meniru orang lain, tetapi untuk taat. Ya, Tuhan memanggil kita untuk taat. Yang ketiga, saudara, ini menjadi penting. Bahwa Daud itu memilih desain Tuhan atas hidupnya. Daud menanggalkan baju perang itu, dilepasin. Dan Daud kembali pada apa yang Tuhan sudah latih di dalam hidupnya. Lalu dikatakan, lalu diambilnya tongkatnya. Dipilihnya 5 batu yang licin dari sungai. Dimasukkannya ke dalam kantong gembalanya. Dan dengan umban di tangannya, mendekatlah ia kepada orang Filistin itu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Perhatikan di sini. Umban dan batu bukan alat perang kerajaan. Itu tidak dipakai untuk berperang. Umban batu, ya itu bukan alat perang kerajaan. Itu adalah alat keseharian seorang gembala yang menjaga hewan. Namun justru di sini menariknya. Tuhan melatih refleksnya Daud. Menarik ya. Justru Tuhan membangun keberaniannya Daud. Dan Tuhan membentuk apa? Ketergantungan Daud kepada Tuhan. Di sini adalah yang kita lihat. Tuhan memakai apa yang setia Daud kerjakan dalam keseharian untuk menghadapi krisis yang besar. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil yang sehari-hari ada bersama dengan kita. Contohnya diantaranya apa? Doa kita, membaca firman kita, kesetiaan dalam pelayanan, tunduk kepada pimpinan, kesabaran menanti penggenapan, tetap berbuat baik walaupun kurang diapresiasi. Nah, semua sikap ini itu datangnya dari Tuhan. Di dalam hidup kita itu menjadi bagian dari latihan dan itu akan membentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi artinya begini saudara, apa yang tampak kecil, sederhana, bahkan mungkin gak spektakuler, gak populer, justru jika itu berasal dari Tuhan, itu lebih berkuasa daripada pengalaman manusia yang paling hebat dimanapun juga saudara. Ada amin? Ini pegang dulu saudara. Nah, pelajaran yang keempat saudara, kemenangan itu datang dari ketergantungan, bukan pada jam terbang. Kenapa demikian? Karena Daud berkata kepada Goliat begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud tidak berkata, saya adalah orang yang sudah berpengalaman. Daud tidak berkata, saya sudah siap. Daud tidak berkata, saya sudah terlatih perang. Tapi justru Daud berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Inilah kunci kemenangan orang percaya. Bukan berapa lama kita melayani Tuhan. Bukan berapa banyak jabatan yang pernah kita pegang. Bukan berapa lama riwayat keberhasilan kita di masa lalu. Bukan berapa banyak keberhasilan tersebut. Tetapi siapa yang kita andalkan. Kepada siapa kita berserah. Dan percaya kepada siapa. Apakah kita percaya kepada cara Tuhan. Bukan kepada cara-cara manusia manapun. Jujur ya, kalau kita menjumpai seseorang yang selalu menceritakan kejayaan serta keberhasilan di masa lalu,
Jujur saya mau katakan sebenarnya orang tersebut hanya sedang bernostalgia rohani dan menunjukkan bahwa orang tersebut sebenarnya takut melangkah ke masa depan. Dia kehilangan kepekaan terhadap pekerjaan Tuhan di hari ini. Dan dia sebenarnya tidak siap dengan cara Tuhan yang baru. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melupakan kesetiaannya di masa lalu. Tetapi Tuhan juga tidak pernah memanggil kita untuk berhenti melangkah. Karena iman yang sehat itu selalu menghormati masa lalu, hidup setia hari ini, dan berani melangkah ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, berarti aplikasinya bagi kehidupan kita orang percaya hari ini adalah, ayo, jangan minder. Hanya karena saudara kurang pengalaman. Karena Tuhan tidak menunggu Anda untuk cukup ahli dulu, agar saudara dapat dipakai oleh Tuhan. Lalu berikutnya, jangan memaksakan pola yang lama pada tantangan yang baru. Apa yang berhasil dulu, belum tentu menjadi kehendak Tuhan di hari ini. Lalu yang berikutnya, setialah dengan desain Tuhan atas hidupmu. Masing-masing orang sudah punya desainnya masing-masing. Tuhan sudah membekali setiap orang secara unik. Anda nggak perlu harus seperti orang lain. Karena Anda unik sudah disediakan sesuai dengan desain Anda. Lalu, fokuslah pada Tuhan. Jangan fokus pada Goliatnya. Goliatnya besar di mata manusia. Makanya orang-orang Israel takut semuanya. Tetapi Goliat itu kecil di matanya Tuhan. Makanya Daud tidak melihat Goliat. Daud melihat Tuhan yang besar. Daud tahu ada masalah di depan. Daud tahu ada Goliat. Tapi Daud menempatkan Goliat cuman sebagai kecil aja. Karena Daud melihat Tuhan itu jauh lebih besar daripada Goliat yang sedang dia hadapi. Nah, saya closing saudara. Kisah Daud dan Goliat mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang meneguhkan iman. Bahwa Tuhan tidak mencari orang yang paling berpengalaman, tetapi orang yang paling mau bergantung kepada Tuhan. Hari ini, jika engkau merasa tidak cukup mampu, tidak cukup berpengalaman, tidak cukup siap, ini dia. Ingatlah, kemenangan tidak membutuhkan pengalaman, tetapi ketaatan dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan hari ini, saudara gak perlu minder lagi. Saudara percayalah, Tuhan menjamin dan Tuhanlah yang membawa Anda ke dalam level-level yang berbeda. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Mari kita angkat rotinya. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, kami bersama keluarga menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di surga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat. Kami diberkati Tuhan, menang atas setan-setan, menang atas kuasa kegelapan, menang atas roh jahat. Oleh korban darah Kristus, kami menjadi warga sorga. Dijamin mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa. Kami punya iman, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masing-masing Anda boleh berdoa, mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Saya percaya pada saat kita makan tubuh Kristus, pada saat kita minum darah Yesus, Anda ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saudara. Maka percayalah saudara, tidak ada kuasa apapun yang bisa lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dengan kata lain, Daud melihat Goliat yang kata orang besar,
kecil di mata Daud. Kenapa? Karena Daud melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat. Ketika Anda makan tubuh dan minum darah Yesus, Anda sekarang bisa melihat bahwa musuh Anda, masalah Anda, tantangan Anda, pergumulan Anda tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang Anda sembah. Tuhan yang Anda dan saya sembah jauh lebih besar dari segala pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Nah, jadilah seperti Daud, bergantung penuh kepada penyertaan Tuhan. Daud tidak datang dengan kekuatannya, tapi Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Di tangan saya ada minyak urapan. Saudara juga boleh ambil minyak urapan. Saya yakin dan percaya bahwa minyak urapan didoakan. Ada kuasa yang luar biasa, menang atas setan-setan, menang atas kuasa kegelapan. Dan ingat baik-baik saudara, bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pendeta yang bisa berdoa buat ini. Tapi saudara juga bisa menyaksikan dan saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Anda boleh berdoa buat setiap anggota keluarga saudara. Lepaskan berkat bagi mereka. Dan percayalah bahwa mulut Anda ada kuasa, tangan Anda ada kuasa. Dan terjadilah seperti yang Anda percaya. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal pada pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya, maka dialah yang akan memakan buahnya. Di layar monitor Anda, ada kata-kata yang diberkati, ada kata-kata kuasa yang pasti terjadi pada waktu Anda percaya dan mau memperkatakannya. Mari bersama-sama dengan saya, mari kita katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Saya berdoa buat saudara, saudara diberkati Tuhan, saudara mengalami lawatan Tuhan, saudara mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara belum pernah tertanam di gereja manapun, kalau saudara belum pernah digembalakan, atau saudara sekarang sedang mencari gereja untuk saudara bisa tertanam, untuk saudara mau dimuridkan, untuk saudara diperlengkapi, untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. So please, Gereja Zion Church of Christ, kami selalu terbuka untuk menerima saudara, untuk saudara bisa datang. Mari hubungi nomor telepon yang ada di siaran di deskripsi siaran ini. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan ada alamat gereja kami dan jam ibadah kami yang saudara bisa hadir di setiap hari minggunya. Kami senang dan kami bisa jadi berkat dan membawa Anda juga untuk jadi berkat dalam perlengkapan yang Tuhan sediakan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus penyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di sesi berikutnya, sampai jumpa di yaitu ibadah I Start with Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus mendekati dan shalom. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama